Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaja Soleha dari 11 OTKP 5. Di sini saya ingin menjelaskan jenis-jenis peralatan atau perlengkapan kantor yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu peralatan atau perlengkapan kantor. Berdasarkan bentuknya, peralatan atau perlengkapan kantor berbentuk lembaran sesuai dengan namanya. Peralatan atau perlengkapan kantor berbentuk lembaran adalah benda-benda yang berbentuk lembar atau helai. Contohnya peralatan atau perlengkapan kantor berbentuk lembarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kertas HVS adalah kertas polos berwarna putih yang memiliki variasi ukuran berat dan tipe berat. Kertas ini berkisar antara 60 sampai 80 gram. Tipe kertas ini bervariasi mulai dari A3, A4, dan seringkali disebut kuarto, hingga F4 folio. Jenis kertas ini memiliki permukaan yang tidak terlalu halus dan tidak mudah berubah warna. Kertas HVS merupakan jenis kertas yang paling banyak digunakan di lingkungan perkantoran, baik untuk kegiatan korespondensi ataupun pengarsipan. Yang kedua adalah kertas folio bergaris. Kertas folio bergaris ada 2 jenis kertas folio, yakni folio polos dan folio bergaris. Namun kertas folio polos lebih dikenal dengan nama kertas HVS F4, sedangkan yang umum dikenal sebagai kertas folio adalah folio bergaris. Jenis kertas ini memiliki ukuran 21,5 x 33 cm. Kertas folio bergaris umumnya ditemukan dalam bentuk double folio berukuran 43 x 25 cm. Kertas jenis ini memiliki permukaan halus dan tipis. Kertas folio bergaris dalam bentuk double folio umumnya digunakan dalam penulisan surat, lembaran kerja. Sementara itu, kumpulan kertas double folio yang disatukan dalam bentuk buku umumnya digunakan sebagai alat pencatatan bukti kas masuk dan keluar. Yang ketiga adalah kertas karbon. Kertas karbon dan kertas stensil. Di masa kini, penggunaan kedua jenis kertas ini sudah mulai ditinggal, meskipun masih ada beberapa instansi yang masih menggunakannya. Kertas karbon merupakan kertas yang digunakan membuat salinan dokumen dengan menggunakan kertas tinta karbon. Biasanya, kertas jenis ini digunakan pada proses pengetikan menggunakan mesin tik. Sementara itu, kertas stensil digunakan untuk menjiplak pola dari objek yang satu ke kertas atau objek yang lainnya. 4. Formulir. Kertas formulir berisikan kolom atau keterangan yang nantinya akan diisi dan menjadi data. Kertas formulir resmi biasanya memiliki kop surat, detail keterangan yang harus diisi, dan baris tanpa tangan. Kertas kelima, berkop. Jenis ini biasanya berbentuk kertas HVS yang di atasnya telah tertera kop perusahaan yang bersangkutan. Kertas berkop biasanya digunakan perusahaan dalam kegiatan korespondensi antar klien atau perusahaan, serta digunakan dalam kegiatan pencatatan internal yang sifatnya setengah resmi, misalnya menjadi lembaran memo atau nota. Keenam adalah kertas buffalo. Kertas buffalo merupakan kertas berukuran tebal, permukaannya agak kasar, bercorak, memiliki berat 150 sampai 230 gram dan memiliki beragam warna yang dapat dipilih sesuai keinginan. Kertas buffalo umumnya digunakan dalam menjilid makalah atau dalam pembuatan kartu ucapan. Yang ketujuh adalah amplop. Amplop dapat diartikan sebagai kertas pembungkus dokumen yang digunakan dalam kegiatan korespondensi atau surat menyurat. Jenis amplop sangat beragam, namun jenis amplop yang sering digunakan di lingkungan perusahaan umumnya amplop standar berwarna putih dan amplop coklat besar. Amplop coklat besar ada yang dilengkapi dengan tali pengunci di bagian ujungnya. Ada pula hanya menyediakan digunakan untuk mengirim dokumen atau benda lain berukuran kecil yang akan dikirimkan melalui jasa ekspedisi. Yang ke-8 adalah map. Map merupakan pembungkus dokumen berukuran cukup besar dan memiliki ukuran yang bervariasi, misalnya 22 x 31 cm, 23 x 35 cm, dan 16 x 24 cm. Map memiliki bentuk menyerupai kertas buffalo atau karton tipis, serta memiliki banyak warna yang dapat dipilih sesuai keinginan.
Map berfungsi untuk melindungi dokumen agar tidak mudah rusak, juga merapikan dokumen. Map biasanya digunakan dalam kegiatan persiapan atau untuk menyimpan dokumen para pelamar kerja. Kesembilan adalah plastik transparan. Plastik transparan sama halnya dengan map. Plastik transparan digunakan untuk melindungi dokumen dari resiko kerusakan. Plastik transparan yang digunakan biasanya disesuaikan dengan ukuran dokumen. Pada pengirim surat yang menggunakan jasa ekspedisi, plastik transparan juga digunakan untuk membuku surat sebelum surat tersebut dimasukkan ke dalam amplop coklat untuk meminimalkan kerusakan seperti basah karena air. Peralatan atau perlengkapan kantor berbentuk non-lembaran. Peralatan atau perlengkapan kantor yang berbentuk non-lembaran bukan berupa kertas, merupakan benda kantor yang sifatnya berbentuk padat. Peralatan atau perlengkapan kantor non-lembaran terbagi menjadi 4, yaitu 1. Alat kantor seperti pulpen, pensil, spidol, penggaris, penghapus, rautan, penjepit kertas, staples, cairan pengoreksi, correction fluid, selotip, lem kertas. 1. Alat tulis kantor seperti pulpen, pensil, spidol, penggaris, penghapus, rautan, penjepit kertas, stapler, cairan pengoreksi, korekton, selotip, lem kertas, dan jangka. 2. Pembuka surat seperti gunting, pisau, cutter, atau alat elektrik pembuka surat, letter opener. 3. Stempel seperti stempel perusahaan, stempel tanggal terima, stempel agenda, dan bantalan stempel, serta 4. Perlengkapan meja seperti kalender meja, tempat pensil, baki surat, kotak kartu nama, file, folder, dan sandaran buku. Contoh peralatan atau perlengkapan kantor berbentuk buku adalah sebagai berikut. 1. Buku catatan kecil blocknote, yaitu buku untuk menulis catatan harian sekretaris. 2. Buku pedoman organisasi, yaitu buku panduan tentang informasi yang berkaitan dengan organisasi, mulai dari sejarah struktur, produksi dan jasa, hingga prosedur kerja. 3. Buku alamat relasi, yaitu buku yang berisi tentang daftar alamat dari sebagai macam organisasi lain relasi, khususnya yang sering melakukan kerja sama dengan perusahaan. 4. Kamus, baik kamus berbahasa Indonesia maupun asing. 5. Buku telepon, yaitu buku yang berisi daftar telepon dari berbagai organisasi yang menjadi relasi dan nomor-nomor penting lainnya seperti pemadam kebakaran, kepolisian, dan rumah sakit. 6. Peta kota-kota besar, buku tahunan, yaitu buku yang berisi tentang informasi perkembangan kemajuan perusahaan selama setahun terakhir. 8. Buku tamu, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat identitas dan jumlah tamu yang datang ke perusahaan. 9. Buku agenda, yaitu buku untuk mencatat keluar masuknya surat sehari-hari. 10. Buku catatan keuangan. 11. Buku objek pariwisata, yakni buku yang membuat brosur atau pamflet terkait objek-objek pariwisata di berbagai tempat. 2. Peralatan atau perlengkapan kantor berdasarkan penggunanya. A. Barang habis pakai adalah barang kantor yang menggunanya hanya satu kali, beberapa kali pakai, dan tidak tahan lama. Contoh dari barang habis pakai yang dikategorikan sebagai peralatan atau perlengkapan kantor adalah kertas, tinta, karbon, pensil, dan pulpen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.